Perkenalkan, nama saya Putri Sukmayu. Saya adalah mahasiswa baru Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri, Universitas Trunojoyo Madura. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Jessica Wayu Betania, asal Sidoarjo, Fakultas Teknik, Universitas Trunojoyo Madura. Perkenalkan, nama saya Faiza Bita Akila Fahri. Saya mahasiswa baru dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Trunojoyo Madura. Perkenalkan, nama saya Raffi Liandra Putra Nurkati. Saya berasal dari Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin, Universitas Trunojoyo Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir dari Sidoarjo, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Trunojoyo Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizam. Saya dari Sidoarjo, Fakultas Teknik, Universitas Trunojoyo Madura, Prodi Sistem Informasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yul Tobias. Saya dari Sidoarjo, Fakultas Teknik, Prodi Sistem Informasi, Universitas Trunojoyo Madura. Halo, nama saya Rizky Anissa Yasinta, mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Sistem Informasi. Saya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Anwar, asal dari Bangkalan, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cempaka Putri Febrianti, saya asal Sidoarjo. Saya mahasiswa baru dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri, Universitas Trunojoyo Madura. Perkenalkan, nama saya Andre Prasetyo Darmawan. Saya mahasiswa baru Fakultas Teknik, Program Studi Mesin, Universitas Trunojoyo Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Ramadhani dari Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umiatul Jannah. Saya dari Bangkalan Madura, Fakultas Keislaman, Prodi Hukum Bisnis Syariah, Universitas Trunojoyo Madura. Nama saya Muhammad Isbo Tafatur Rahman. Saya dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Trunojoyo Madura. Nama saya Maulana Ilham Priamudi. Saya mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin. Sarip Tambak Oso. Cerita Sarip Tambak Oso sangat melegenda di Sidoarjo, yang nama aslinya sebenarnya adalah Sarip. Namun ia tinggal di Tambak Oso, Desa Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, pada era penjajahan. Maka dari itu disebut dengan Sarip Tambak Oso. Nama sebenarnya hanya Sarip. Dia tinggal di sebuah dusun bernama Tambak Oso, Desa Gedangan, di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada era penjajahan Belanda. Karena itulah namanya dikenal sebagai Sarip Tambak Oso. Tambak Oso, Desa Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pada era zaman penjajahan Belanda, ia dikenal sebagai Sarip Tambak Oso. Sarip Tambak Oso juga populer di cerita kesenian ludruk asli Jawa Timur. Inilah dia kisah kepahlawanan Sarip Tambak Oso yang diceritakan dari generasi ke generasi. Nama Sarip Tambak Oso juga populer sebagai salah satu lakon cerita dalam kesenian ludruk. Melalui kesenian asli Jawa Timur inilah, kisah tentang sosok kepahlawanan Sarip diceritakan dari generasi ke generasi. Hidup sederhana sama ibunya. Ayahnya sudah lama meninggal. Ketika masih hidup ayahnya, Sarip hidup dengan berkecukupan. Ayahnya memiliki tambak yang cukup luas. Namun, ketika ayahnya meninggal, tambak itu diambil oleh pamannya yang serakah. Tidak sedikit pun hasil tambak diberikan kepada keluarga Sarip. Sarip hidup sederhana bersama ibunya. Ayahnya telah lama meninggal ketika Sarip masih kecil. Ketika ayahnya masih hidup, Sarip hidup berkecukupan karena ayahnya memiliki usaha tambak yang cukup luas.
Namun sayang, ketika ayahnya meninggal, tambak tersebut diambil oleh paman Sarip yang serakah. Tidak sedikit pun keuntungan dari hasil tambak tersebut yang diberikan kepada keluarga Sarip. Nah, Sarip ini dikenal sebagai pemuda yang suka marah-marah dan suka berkelahi. Namun, Sarip memiliki hati yang baik. Bahkan, dia merasa tidak tega melihat penderitaan warga kampungnya yang miskin. Sarip dikenal sebagai pemuda yang mudah marah dan suka berkelahi. Namun, sebenarnya Sarip memiliki hati yang baik. Dia bahkan merasa tidak tega melihat penderitaan warga kampungnya yang miskin dan ditarik pajak oleh Belanda. Suatu hari, Lurah Gedangan bersama 2 orang tentara Belanda datang ke rumah Sarip. Sayangnya ketika itu Sarip tidak ada di rumah, sehingga hanya ditemui oleh Ibu Sarip. Maksud kedatangan Lurah Gedangan tersebut adalah untuk meminta pajak usaha tambak milik. Sayangnya, ketika itu Sarip tidak ada di rumah, sehingga hanya ditemui oleh Ibu Sarip. Maksud kedatangan Lurah Gedangan tersebut adalah untuk meminta pajak usaha tambak milik almarhum suaminya. Pak Lurah, semenjak suamiku meninggal, usaha tambak tersebut diambil alih oleh adiknya. Dia mengambil semua keuntungan hasil tambak tersebut. Jadi kalau Pak Lurah mau minta pajak, mintalah pada adik almarhum suamiku. Aku tidak peduli. Tambak tersebut masih atas nama suamimu. Jadi, kamulah yang harus membayar pajaknya. Pak Lurah dan tentara Belanda meminta pajak kepada Ibu Sarip, tetapi Ibu Sarip tidak bisa membayarnya. Hingga Pak Lurah dan tentara Belanda tersebut mengamuk merusak perabotan rumah, sampai-sampai mau membakar rumahnya. Karena Ibu Sarip tidak mau membayar, Lurah Gedangan dan tentara Belanda mengamuk merusak perabotan. Kamu bayar pajak atau rumahmu aku bakar. Rip, Sarip, pulanglah nak. Rumahmu mau dibakar oleh Lurah Gedangan. Sarip yang seperti mendengar panggilan ibunya pun segera pulang. Betapa marahnya Sarip yang melihat Lurah Gedangan dan tentara Belanda yang merusak rumahnya. Hei Lurah, kurang ajar kamu, berani sekali kau merusak rumahku. Kalau kamu mau bayar pajak tambahan, semua beres. Seharusnya kamu menjadi pelindung rakyat, bukan malah menjadi antek untuk para penjajah. Sarip yang seperti mendengar panggilan ibunya pun segera pulang. Betapa marahnya Sarip melihat Lurah Gedangan dan tentara Belanda merusak rumahnya. Hei Lurah, kurang ngajar kamu. Berani sekali kau merusak rumahku. Kalau kamu mau bayar pajak tambak, maka semuanya beres. Dasar tidak tahu diri. Seharusnya kamu menjadi pelindung rakyat, bukan malah menjadi antek para penjajah itu. Tanpa banyak basa-basi, Sarip langsung menyerang Lurah Gedangan hingga tewas. Salah satu tentara Belanda juga dipukul oleh Sarip hingga tewas. Dan satu tentara Belanda lainnya berhasil melarikan diri dari si Sarip. Setelah peristiwa pembunuhan Lurah Gedangan tersebut, Sarip pun menjadi buronan pemerintah Belanda. Dan beberapa hari kemudian Sarip mendatangi rumah pamannya untuk meminta kembali hak tambak milik ayahnya. Tanpa banyak bicara, Sarip langsung memukul Lurah Gedangan hingga mati. Rasakan ini. Salah satu tentara Belanda juga dipukulnya hingga mati. Satu tentara Belanda lainnya berhasil melarikan diri. Setelah peristiwa pembunuhan Lurah Gedangan tersebut, Sarip pun menjadi buronan pemerintah penjajah Belanda. Sarip mendatangi rumah pamannya. Sarip berniat untuk meminta kembali tambang yang ditinggalkan oleh ayahnya kepada pamannya. Tetapi paman Sarip menolak. Akhirnya Sarip terpaksa melakukan kekerasan untuk mendapatkan tambang dari ayahnya tersebut. Akhirnya perkelahian dimulai. Beberapa hari kemudian, Sarip mendatangi rumah pamannya. Sarip bermaksud meminta kembali tambak peninggalan ayahnya. Tidak bisa. Tambak sekarang sudah menjadi milik. Sedikit pun tidak akan kuberikan padamu.
Baiklah, jika memang paman keras kepala, aku terpaksa melakukan tindakan kekerasan. Akhirnya, perkelahian pun perkelahian tersebut berhasil dimenangkan oleh Sarip. Saja ke ceritanya. Di sini Sarip melarikan diri sebelum dibunuh oleh Sarip. Paman Sarip melarikan diri ke daerah Kulon Kali Sedati ya. Pada di tempat itu Paman Sarip menemui pendekar yang bernama Paidi. Karena berasal dari Sedati, pendekar tersebut dijuluki Kulon Kali. Pamannya segera melarikan diri sebelum sempat dibunuh oleh Sarip. Paman Sarip melarikan diri ke daerah Kulon Kali Sedati. Di tempat itu, Paman Sarip menemui seorang pendekar bernama Paidi. Karena berasal dari Kulon Kali Sedati, pendekar tersebut dikenal dengan julukan Paidi Kulon Kali. Lalu Paman Sarip meminta tolong kepada Paidi untuk membunuh Sarip. Dan Paidi pun berangkat untuk bertarung melawan Sarip dan akhirnya Sarip pun harus tewas dalam pertarungan itu. Aku mau minta tolong padamu. Bunuhlah Sarip. Dia hendak merampas tambakku. Jika bayarannya cocok, aku siap melakukannya. Kubayar berapapun yang kamu minta. Paidi segera mencari Sarip dan berkelahi dengannya. Paidi memiliki sebuah senjata andalan yang disebut jagang. Karena sehari-hari Paidi bekerja sebagai kusir delman. Perkelahian itu pun dimenangkan oleh Paidi. Sarip tewas di tangan Paidi dan jenazahnya dibuang ke Sungai Sedati. Sementara itu, Ibu Sarip sedang mencuci pakaian di Kali Sedati dan menemukan jenazah anaknya sedang hanyut. Bukannya sedih, Ibu Sarip justru melakukan hal yang sangat ajaib. Sarip, belum waktunya kamu meninggal. Bangunlah. Ibu, kenapa aku bisa tertidur di pinggir sungai? Kamu harus bersembunyi di luar kampung Tambang Osoh. Keselamatanmu dalam bahaya. Selama persembunyian ternyata Sarip juga pernah merampok rumah Belanda dan antek-anteknya. Sudah banyak menjadi korban perampokan Sarip. Meskipun suka merampok, namun Sarip tidak menikmati hasil rampokannya. Setiap selesai merampok, Sarip membagikan rampokan tersebut kepada orang-orang miskin di kampungnya. Pemerintah Belanda tidak tinggal diam. Sudahlah, kamu harus sembunyi di luar kampung Tambak Osoh. Keselamatanmu dalam bahaya. Selama dalam persembunyian, ternyata Sarip juga kerap merampok rumah orang Belanda dan orang kaya antek Belanda. Sudah banyak orang Belanda yang menjadi korban perampokan Sarip. Meskipun suka merampok, namun Sarip tidak menikmati hasil rampokannya. Setiap kali selesai merampok, Sarip membagikan harta rampokan tersebut kepada orang-orang miskin di kampung. Pemerintah Belanda tidak tinggal diam. Mereka menyewa banyak pendekar untuk menangkap Sarip. Namun, tidak satupun dari para pendekar tersebut yang berhasil menangkap Sarip. Bahkan, banyak di antara pendekar tersebut yang mati terbunuh oleh Sarip. Sarip juga menemui Paidi untuk membalas dendamnya. Perkelahian seru pun terjadi. Kali ini, Sarip berhasil membunuh Paidi. Akhirnya Belanda mengetahui apa kelemahan Sarip dari pamannya sendiri. Dulu paman Sarip masih satu perguruan dengan ayah Sarip. Pada saat pulang bertapa, ayah Sarip membawa sebongkah tanah merah dan dibagi dua untuk dimakan oleh Sarip dan ibunya. Kelemahan Sarip yaitu, jika ibunya masih hidup, dia tidak akan bisa meninggal. Akhirnya, Belanda mengetahui kelemahan Sarip dari pamannya yang selama ini menjadi antek Belanda. Pamannya yang masih satu perguruan dengan ayah Sarip mengetahui bahwa dahulu ayah Sarip pernah bertapa dan membawa pulang sebongkah tanah merah. Tanah merah tersebut dibagi dua dan dimakan oleh Sarip dan ibunya. Setelah memakan tanah merah tersebut, Sarip bisa hidup kembali meskipun dibunuh berkali-kali selama ibunya masih hidup. Setelah mengetahui rahasia tersebut,
Belanda segera menangkap ibu Sarip dan menembaknya. Setelah ibunya meninggal, Sarip akhirnya bisa ditangkap oleh Belanda. Untuk memastikan Sarip sudah benar-benar mati, pemerintah Belanda memasukkan Sarip ke dalam sebuah sumur dan menguburnya. Dan akhirnya Sarip Tambah Oso benar-benar meninggal tanpa bisa hidup lagi. Berakhir sudah perjuangan seorang pemuda yang seorang diri berani mengobarkan perlawanan kepada penjajah Belanda. Setelah mengetahui rahasia tersebut, Belanda segera menangkap ibu Sarip dan menembaknya. Setelah ibunya meninggal, Sarip akhirnya bisa ditangkap oleh Belanda. Untuk memastikan Sarip sudah benar-benar mati, pemerintah Belanda memasukkan Sarip ke dalam sebuah sumur dan menguburnya. Dan akhirnya Sarip Tambah Oso benar-benar meninggal tanpa bisa hidup lagi. Berakhir sudah perjuangan seorang pemuda yang seorang diri berani mengobarkan perlawanan kepada penjajah Belanda.